Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan ngebongkar sebuah konsep yang super penting di dunia digital, yaitu gimana caranya kita membangun sebuah benteng yang kokoh buat ngelindungin data-data kita. Coba deh bayangin sejenak, kalau kamu punya sesuatu yang berharga banget, bisa jadi informasi, data penting, atau bahkan rahasia perusahaan. Kira-kira gimana cara terbaik buat melindunginya? Jawabannya udah pasti bukan cuma disembunyiin di pojokan. Nggak tuh, Kuk. Kamu harus bangun sebuah benteng pertahanan yang solid. Nah, sekarang kita bakal lihat bareng-bareng cetak biru atau blueprint dari benteng digital itu, lapis demi lapis. Oke, kita mulai bedah dari sini ya. Keamanan jaringan modern itu bukan soal beli satu alat paling canggih terus beres. Bukan. Ini soal arsitektur. Ini soal gimana kita mendesain sebuah sistem pertahanan yang lengkap dari A sampai Z. Konsep utamanya itu disebut defense in depth, atau gampangnya, pertahanan berlapis. Coba bayangin kastil-kastil di film. Pertahanannya kan gak cuma satu tembok doang. Ada parit, ada tembok luar yang tinggi, ada menara pengawas, terus ada tembok dalam lagi. Jadi, kalau musuh berhasil ngelewatin satu rintangan, hey, masih ada rintangan berikutnya. Nah, itulah ide dasarnya. Setiap benteng itu butuh tembok luar yang kokoh kan? Di dunia digital, tembok ini namanya firewall. Coba deh bayangin kalau nggak ada tembok ini, semua pintu dan jendela ke data berharga kamu itu bakal kebuka lebar, mempersilahkan siapa aja buat masuk. Nah, firewall inilah yang jadi penjaga gerbang utamanya, yang ngecek dan ngontrol semua lalu lintas yang mau masuk atau keluar dari jaringan kita. Nah, ini nih yang menarik dan penting banget buat dilurusin. Ini ada pernyataan dari NIST, Lembaga Standar Teknologi di Amerika. Sering banget orang ngira NAT atau Network Address Translation itu fitur keamanan. Padahal NIST negesin NAT itu teknologi buat routing, bukan firewall. Mereka emang sering ada di satu perangkat yang sama, tapi fungsinya beda total. Oke, jadi penjaga gerbang alias firewall ini secara umum ada dua jenis. Yang pertama kita sebut aja si penjaga checklist atau packet filtering. Dia cuma ngeliatin KTP digital setiap paket data, terus dicocokin sama daftar aturan. Simple. Nah, yang kedua ada si penjaga cerdas atau stateful inspection. Dia nggak cuma ngecek KTP, tapi dia juga ingat sama obrolan yang lagi jalan. Jadi dia paham konteks. Yuk kita kenalan lebih jauh sama si penjaga checklist ini. Paket filtering itu kerjanya cepat banget dan cocok buat aturan-aturan dasar. Misalnya, oke, izinkan akses ke web server di port 443 atau blokir semua yang datang dari alamat IP ini. Tapi yaitu, kelemahannya dia nggak punya memori. Dia nggak tahu apakah sebuah paket data itu beneran bagian dari percakapan yang sah atau cuma paket nyasar yang aku ngaku. Ini dia yang bikin si penjaga cerdas jauh lebih superior. State table. Anggap aja ini buku catatan memorinya dia. Firewall ini nyatet setiap koneksi yang sah. Siapa ngobrol sama siapa, soal apa. Jadi kalau tiba-tiba ada paket data datang ngaku-ngaku bagian dari obrolan tapi nggak ada di catatannya, wah udah pasti langsung ditolak mentah-mentah. Jauh lebih aman kan? Oke, tembok luar benteng kita udah berdiri gagah. Tapi kan tembok setebal apapun kadang bisa jadi tembus, iya kan? Makanya, benteng yang hebat itu nggak cuma ngandelin tembok, tapi juga punya pengawas di menara-menara. Nah, disinilah peran Intrusion Detection and Prevention Systems atau IDES dan IPS sebagai mata dan telinga kita di dalam benteng. Perbedaan antara keduanya ini krusial banget. IDS itu kayak menara pengawas. Dia duduk manis di pinggir, ngamatin salinan lalu lintas, dan kalau ada yang aneh dia bakal teriak, "Wah bahaya!" Dia cuma mendeteksi. Nah, sebaliknya, IPS itu kayak sentinel penjaga. Dia berdiri gagah di tengah jalur, kalau dia lihat ada ancaman, dia nggak cuma teriak, tapi langsung ngeluarin pedang dan ngeblokir serangan itu saat itu juga. Terus, gimana cara mereka tahu mana yang ancaman, mana yang bukan? Ada 3 cara utama. Pertama, berbasis signature. Ini kayak nyocokin muka penjahat sama poster buronan. Efektif banget buat serangan yang udah dikenal. Kedua, berbasis anomali. Ini nyari perilaku aneh yang beda dari kebiasaan normal. Dan yang ketiga, analisis protokol stateful, yang ibaratnya ngerti banget aturan main sebuah protokol, jadi kalau ada yang aneh atau melanggar aturan, langsung ketahuan. Benteng kita sekarang udah punya tembok dan pengawas. Tapi gimana nasib para utusan kita? Misalnya karyawan yang kerja dari kafe atau dari bandara. Mereka kan harus nyambung dari luar, dari jaringan publik yang nggak aman, kayak wifi gratisan. Nah, pakai jaringan publik itu ibaratnya kayak nerjemahin pesan rahasia di tengah pasar. Semua orang bisa nguping. Makanya kita butuh jalur rahasia yang aman.
Disinilah VPN atau Virtual Private Network masuk. Bayangin aja VPN ini kayak terowongan ajaib yang dienkripsi. Walaupun terowongan ini dibangun ngelewatin wilayah musuh alias internet publik, semua yang lewat di dalamnya itu aman, rahasia, dan gak bakal bisa diintip atau diubah sama orang iseng di luar. Ada beberapa skenario penggunaan VPN. Yang paling umum itu akses jarak jauh, ini buat teman-teman yang kerja dari rumah. Terus ada gateway to gateway, ini buat nyambungin seluruh jaringan kantor cabang ke kantor pusat, seolah-olah mereka ada di satu gedung. Ada juga host to host, ini biasanya buat ngamanin komunikasi super penting antara dua server. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada tembok firewall, menara pengawas IDS IPS, dan terowongan aman VPN. Sekarang, saatnya kita satuin semuanya dan lihat gimana wujud lengkap dari cetak biru benteng digital kita. Nah, ini dia blueprint lengkapnya. Coba kita ikutin alurnya ya. 1. Lalu lintas datang dari dunia luar, alias internet. 2. Dia langsung berhadapan sama tembok pertama kita, firewall perimeter. Di sini semua disaring dulu. 3. Ada beberapa layanan yang emang harus bisa diakses publik, kayak website. Kita nggak taruh di dalam, tapi di zona penyangga, namanya DMZ. Aman tapi terisolasi. 4. Buat masuk lebih dalam lagi, ada tembok kedua, firewall internal yang ngejaga area paling suci. Dan akhirnya yang kelima, barulah kita sampai di LAN, jaringan internal tempat semua harta karun kita disimpan. Kelihatan kan? Lapis demi lapis. Jadi intinya apa? Ada beberapa aturan emas yang harus dipegang. Prinsip utamanya, tolak dulu semuanya, baru kasih izin satu persatu buat yang benar-benar perlu. Terus, pecah-pecah jaringan kamu jadi zona-zona kecil. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah campurin server publik sama data internal kamu. Selalu pakai VPN buat akses dari luar. Dan yang paling penting, jangan cuma bangun tembok terus ditinggal tidur. Awasi terus-menerus. Pada akhirnya, ini yang perlu kita semua ingat. Keamanan jaringan yang efektif itu bukan soal satu produk ajaib atau satu tembok yang super tebal. Ini adalah soal arsitektur. Sebuah sistem cerdas yang terdiri dari lapisan pertahanan, pengawasan yang waspada, dan jalur komunikasi yang aman. Ini bukan sekedar tembok mati, tapi sebuah benteng yang hidup.